Halo semua, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Nurul Widya, ahli gizi dari UPTD Puskesmas Cisauk, Kabupaten Tangerang. Belakangan ini mungkin kita sering kali mendengar kata stunting, baik di TV, media sosial, maupun di fasilitas kesehatan. Tapi sebenarnya, apa sih itu stunting? Apa saja penyebabnya dan bagaimana sih ciri-ciri stunting? Yuk kita bahas lebih dalam. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni sejak anak ada di dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. 1000 hari pertama kehidupan adalah periode emas, karena pada periode ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat yang mendukung proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Sayangnya, kekurangan gizi pada masa ini tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Lalu, apa aja sih yang menyebabkan anak menjadi stunting? Yang pertama adalah praktek pengasuhan yang tidak baik, seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada saat kehamilan, tidak memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan tidak memberikan anak MPASI yang bergizi. Penyebab yang kedua adalah terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan, serta pembelajaran diri yang berkualitas. Contohnya, ibu hamil tidak rutin mengkonsumsi tablet tambah darah yang berisi zat besi dan asam folat. Ibu hamil tidak mendapatkan akses pemeriksaan kehamilan yang memadai, serta tidak rutin memantau pertumbuhan anak di posyandu. Penyebab yang ketiga adalah kurangnya akses makanan bergizi pada ibu hamil. Contohnya ketersediaan makanan yang terbatas dan kurangnya konsumsi makanan sumber protein hewani seperti telur, ayam, ikan, dan daging. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi, tidak memiliki jamban yang sehat, tidak memiliki air minum yang bersih, dan tidak mencuci tangan pakai sabun. Wah, saya mengalami salah satu faktor penyebab tersebut. Apakah anak saya mengalami stunting? Nah, yuk kita lihat dulu apa saja sih ciri-ciri anak yang mengalami stunting. Yang pertama, anak mengalami pertumbuhan yang terhambat, yakni kondisi anak pendek dari standar seusianya. Jadi, indikator stunting itu adalah tinggi badan ya. Anak yang kurus belum tentu mengalami stunting. Maka dari itu harus rutin memeriksakan pertumbuhan anak di posyandu. Yang kedua, pertumbuhan gigi anak terlambat. Yang ketiga, anak terlihat sulit fokus dan mengalami kesulitan belajar. Hal ini karena pertumbuhan otak yang tidak optimal pada masa periode emas tadi. Yang keempat, anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi karena daya tahan tubuh yang kurang. Nah, bagaimana sekarang? Apakah jadi lebih tahu mengenai stunting? Yuk berkomentar.